Lagi ya, bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. 830, jaga sikapmu. Dia adalah teman. Jangan kasar, ucap 817 berteriak keras. 830 sangat tidak puas dengan sikap Yonghae. Baginya semua orang di sini cepat atau lambat harus dibunuh. Zuchi, yakinlah, selama kamu membantu kami menemukan orang yang membunuh saudaraku, kami para Taisu tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, ucap 817. Oh, aku tertarik dengan armor besi Taisu. Setelah aku menyerahkan orang itu padamu, bisakah kamu memberiku satu set armor besi Taisu? Ucap Yonghae sama sekali tidak sopan. Dua Taisu yang mendengar kata-kata itu sedikit tertegun. Bukannya aku tidak ingin memberimu armor dewa palsu, tapi keinginan semacam itu sangat mustahil. Armor dewa palsu hanya bisa dikendalikan oleh orang dengan darah Taisu. Oleh karena itu bahkan jika aku memberikan untukmu, kamu tidak bisa menggunakannya. Ucap 817. Masalah ini bukan tidak mungkin untuk diselesaikan. Bukankah cukup untuk merebut tubuh salah satu dari kalian yang terlalu lemah? Ucap Yonghae. Kami para Taisu menghubungkan armor dewa palsu dengan jiwa. Bahkan sekalipun orang Taisu meledakkan dirinya sendiri, tidak mungkin bagimu membawanya pergi. Ucap 817 sangat yakin akan hal ini. Namun untuk Yonghae tentu saja tidak akan mudah percaya. Tapi jika kamu benar-benar menginginkan armor dewa palsu, aku bisa memberikannya kepadamu. Ucap 817. 830 tiba-tiba menoleh untuk melihat ke 817. Seolah-olah dia sangat terkejut dan curiga. Mendengar ini, Yonghae mengangguk sedikit dan mengungkapkan kepuasannya. Melihat armor besi dewa palsu pada mereka berdua, Yonghae juga merasa aneh. Baju besi semacam ini tidak mungkin ada di alam Suanyin. Jika dia bisa mendapatkan satu set armor dewa palsu, maka akan sangat membantunya. Hanya saja dia tidak tahu apakah benar seperti yang dikatakan 817. Bahwa hanya orang-orang dari dunia Taisu yang bisa mengendalikannya. Tapi untuk Yonghae, tidak peduli bisa mengendalikannya atau tidak, setidaknya miliki dulu dan akan selalu ada solusi di masa depan. Ngomong-ngomong, ada berapa orang pada tim Taisu? Tanya Yonghae. 5 orang, jawab 817. Kapan 3 lainnya berkumpul? Tanya Yonghae. Seharusnya sudah hampir sampai, jawab 817. Baik. Kalau begitu kita akan menunggu di sini. Butuh kesabaran untuk menghadapi mereka. Dan semua timmu harus berkumpul. Lawan kita sangat kuat. Jika kita tidak datang dengan kekuatan absolut, kita bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengannya. Ucap Yonghae berkata dengan serius. 817 tidak membantah, tetapi sedikit mengangguk. Saat ini dia jelas memilih untuk percaya pada Yonghae. Setelah membuat pengaturan cermat, mereka semua duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Shin kembali ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan yang sedang duduk bersila tampak normal bagi orang luar. Tapi ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh sang ratu. Karena pada saat ini, merdian Xiaoyan meletus dengan fluktuasi doki yang sangat kuat. Bintang doki di merdiannya mengembun dengan kecepatan yang luar biasa. Setelah menelan inti emas pertama, sumber doki yang agung masih tak ada habisnya bahkan setelah waktu yang lama berlalu. Itu seperti air mancur di tubuh Xiaoyan. Sedemikian rupa sehingga kecepatan kondensasi bintang doki di merdiannya sangat mencengangkan. Dalam waktu singkat ini bintang doki di merdian Xiaoyan telah mencapai 1,8 miliar. Efek dari pil emas benar-benar di luar imajinasi Xiaoyan. Dan Xiaoyan tampaknya hanya selangkah lagi dari puncak dewa bintang 9. Tentu saja apa yang benar-benar membuat Xiaoyan bersemangat bukanlah puncak dari dewa bintang 9, tetapi mencapai akhir dari level dewa Do, dan kemudian naik ke level keabadian kaisar, di mana menjadi tingkat yang sangat dirindukan Xiaoyan. Sepertinya mulai dari Dodi, Doshian hingga dewa, mereka semua masih berada di level tertentu. Sampai pada keabadian barulah seseorang bisa dianggap mencapai jajaran inti. Setelah menjadi abadi meskipun seseorang masih bisa terbunuh, seseorang telah melompat keluar dari waktu.
Artinya selama yang abadi menyembunyikan dirinya tanpa ingin mati, bahkan waktu dan zaman kuno pun tidak dapat menghapusnya. Oleh karena itu keabadian juga merupakan kekuatan di luar waktu, dan keabadian kaisar sudah menjadi kehidupan abadi. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami, keabadian bukan berarti seseorang tidak akan mati, dan bukan berarti seseorang tidak terkalahkan di dunia. Selama malapetaka dewa itu, Xiaoyan pernah merasakan kekuatan Zuzang, sehingga dia mengerti bahwa untuk mencapai tingkat yang tertinggi, dia harus memiliki kekuatan Zuzang. Tampaknya menerobos keabadian kaisar seolah-olah itu adalah langkah pertama untuk benar-benar menjadi seorang raja. Sejak meninggalkan benua Dodi, Xiaoyan mengandalkan terlalu banyak bantuan orang kuat untuk bisa pergi ke titik ini hari ini. Ini adalah keberuntungan yang diberikan kepadanya oleh Zuzang. Namun keberuntungan semacam ini mungkin juga mengikuti pertempuran antara dunia Senshi dan dunia Taisu. Setelah tiba, maka pion itu pasti akan berakhir. Xiaoyan harus menjadi lebih kuat secepat mungkin. Meskipun sang ratu di sampingnya memiliki kekuatan yang sangat kuat, Xiaoyan memahami betul bahwa sang ratu saat ini tidak berbeda seperti lilin yang menyala. Bahkan jika bisa meneranginya, tetapi itu hanya soal waktu sebelum padam. Faktanya sang ratu telah lama mati, dan sang ratu sekarang hanyalah sisa jiwa yang dia simpan untuk menunggu Zuzang. Sementara itu fondasi Doqi Xiaoyan saat ini akhirnya berhenti pada 1,9 miliar, yang sudah menjadi angka menakutkan. Xiaoyan perlahan membuka matanya, tapi tepat ketika dia membuka matanya, dia dikejutkan oleh wajah hitam di depannya. Wajah ini membuat Xiaoyan menghindar tanpa sadar. 841. Apa yang kamu lakukan? Ucap wajah hitam itu yang ternyata adalah pria Taisu 853. Aku baru saja istirahat. Bagaimana dengan dirimu? Apakah kamu sudah memulihkan luka-lukamu? Ucap Xiaoyan perlahan berdiri tegak. Aku hampir pulih. Kami telah menunda terlalu banyak waktu di sini. Sekarang kami harus pergi ke lantai 9 untuk pertemuan. Ucap 853. Xiaoyan awalnya ingin menelan pil emas kedua. Dalam kondisinya saat ini, dia mungkin bisa mencapai puncak Dewa Bintang 9 dalam satu gerakan. Tapi saat ini jelas tidak mungkin untuk terus berlatih di bawah pengawasan 853. Begitu 853 mengetahui bahwa Xiaoyan sedang berkultivasi, maka identitasnya pasti akan terekspos. Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, "Kalau begitu ayo pergi," ucap Xiaoyan. Setelah berbicara, keduanya bergegas keluar bersama, menuju sinar teleportasi yang mengarah ke lantai 9. Yuan apakah menara pembantaian bersatu dalam satu ruang? Tanya Xiaoyan mentransmisikan suara jiwa pada sang ratu. Ya, tapi ruangnya sangat luas dan tidak masalah untuk menampung ribuan orang, ucap sang ratu. Sosoknya diam-diam muncul di samping Xiaoyan seperti bayangan. Bahkan jika sang ratu muncul, tampaknya 853 tidak dapat melihatnya. Dari sini dapat dilihat bahwa meskipun sang ratu sudah mati, tetapi dia masih kuat. Sangat kuat sehingga Xiaoyan tidak bisa mengerti tingkat apa yang dicapai sang ratu. Yuan level apa yang kamu capai di masa kejayaanmu? Tanya Xiaoyan. Itu sudah terlalu lama. Aku lupa, tapi setidaknya sudah mencapai keabadian dewa, ucap sang ratu menjawab dengan santai. Keabadian dewa? Apakah itu lebih kuat dari keabadian kaisar? Tanya Xiaoyan. Tentu saja, keduanya tidak ada bandingannya, ucap sang ratu mengangguk. Apakah kekuatan Zuzang juga keabadian dewa? Tanya Xiaoyan. Mungkinkah kamu tidak tahu? Apakah kamu tidak membangkitkan ingatannya? Ucap sang ratu juga merasa sedikit aneh. Tidak. Zuzang sengaja tidak ingin menyimpan ingatannya, sehingga aku tidak bisa membangunkan ingatannya sama sekali, jawab Xiaoyan. Tidak heran, aku harus mengatakan bahwa Yang Mulia Zuzang tidak sebaik kamu dalam aspek itu, ucap sang ratu setelah terdiam sejenak. Xiaoyan hampir terhuyung-huyung ketika dia mendengar ini. Ucap Xiaoyan terbatuk 2 kali, mencoba meredakan suasana yang memalukan. Setelah menutup mulutnya dan tertawa sebentar, sang ratu tidak terus menggoda Xiaoyan, tetapi melanjutkan topik utama.
Apa yang aku tahu adalah Yang Mulia Zuzang sudah mencapai tingkat yang legendaris, yaitu ranah tertinggi, ucap sang ratu. Tingkat tertinggi yang legendaris? Ranah macam apa itu? Ucap terkejut Xiaoyan. Dikatakan bahwa ini adalah akhir dari kultivasi. Oleh karena itu dia disebut yang tertinggi. Ucap sang ratu. Akhir dari kultivasi ranah tertinggi. Ucap Xiaoyan. Ya, itu disebut ranah tertinggi. Ucap sang ratu mengangguk. Apakah Yuan pernah melangkah ke ranah ini? Ucap Xiaoyan terus bertanya. Itu ketinggian yang tidak bisa aku capai. Dan aku bahkan tidak bisa membayangkannya. Ucap sang ratu. Jelas ranah ini berada di luar jangkauannya. Sang ratu lalu berkata lagi. Tapi kamu berbeda. Kamu mungkin punya kesempatan untuk mencapai tingkat tertinggi yang legendaris. Ucap sang ratu tersenyum lembut. Dia mengenakan gaun putih bulan dengan pinggul sedikit terbungkus, memperlihatkan kakinya yang ramping dan seputih batu giok. Xiaoyan tersenyum kecut. Semua orang tampaknya memiliki harapan yang tinggi untuknya. Tetapi pada saat ini, dia bahkan belum mencapai keabadian kaisar. Pertempuran antar dunia sudah dekat, dan Xiaoyan bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tidak peduli apa yang dia pikirkan atau dilakukan sekarang, sepertinya tidak dapat menghentikan semua ini. Invasi Sensi pasti akan terjadi. Sang ratu lalu berkata, meskipun aku tidak tahu apa rencana Yang Mulia Zuzang, tetapi aku percaya padanya. Karena dia memilihmu, dia pasti telah membuat pengaturan. Kamu adalah reinkarnasi dari Yang Mulia Zuzang. Kamu pasti akan berhasil. Aku telah melihat segalanya dalam dirimu. Setidaknya kamu memiliki satu poin yang berbeda. Ucap sang ratu tiba-tiba menjadi serius. Satu poin yang berbeda? Tanya Xiaoyan. Sang ratu mengerutkan kening. Dia mengangkat kepalanya menatap Xiaoyan. Karakter kalian berbeda. Dia terlalu berhati-hati dalam setiap tindakannya. Dan dia melihat 100 anak tangga dalam satu langkah. Tetapi kamu tidak. Kamu tidak memiliki pemikiran ekstra dan bertindak tegas. Ucap sang ratu. Mendengar ini kepala Xiaoyan ditutupi garis hitam. Yuan itu artinya aku bodoh dalam setiap langkahku. Ucap Xiaoyan. Sedikit bodoh, tapi aku menyukainya. Ucap sang ratu menutup mulutnya dan terkekeh. Xiaoyan tetap diam untuk menyatakan bahwa dia sedikit marah dan tidak ingin berkomunikasi dengan sang ratu lagi. Tapi menurutku ini sebenarnya keuntunganmu. Ucap sang ratu. Kebodohan juga bisa menjadi keuntungan. Ucap Xiaoyan dengan cemberut. Sebenarnya itu tidak bisa dianggap bodoh, tetapi lebih ke sebuah kepribadian. Menjadi terlalu berhati-hati bukanlah hal yang baik pada waktu-waktu tertentu. Kamu secara bertahap akan mengerti dengan apa yang aku katakan. Ucap sang ratu. Zuzang dan aku sama-sama memiliki kepribadian yang terlalu banyak berpikir. Pemahamannya memang tinggi, tetapi seringkali kami tidak dapat mengendalikan pemikiran yang berlebihan. Gesekan internal yang kuat akan membuat hal-hal sederhana menjadi rumit. Jalan yang panjang tidak lebih baik daripada pertempuran. Ini karena rasa sakitnya 10.000 kali lipat lebih menyakitkan. Kamu hidup dengan kekhawatiran yang tak terhitung jumlahnya di hatimu. Aku merasa itu lebih berharga dari apapun. Ucap sang ratu. Tapi pemahamanku tidak cukup dan kekuatanku terlalu lambat untuk meningkat. Jika ini terus berlanjut, bagaimana aku bisa melindungi kekhawatiran itu? Ucap Xiaoyan segera berkata dengan getir. Aku khawatir kamu bahkan tidak tahu umurmu sekarang kan? Ucap sang ratu. Xiaoyan sedikit merenung ketika mendengar kata-kata itu. Seolah-olah dia tidak tahu berapa umurnya sekarang dan hanya tahu angka kasar. Seharusnya umurku saat ini hampir 10.000 tahun. Ucap Xiaoyan setelah jeda. Kamu belum hidup untuk waktu yang lama, tapi bahkan sudah menjadi dewa bintang 9. Bahkan jika itu aku dan Zuzang saat itu, kita tidak mencapai ketinggian seperti kamu sekarang. Kamu harus sadar seberapa cepat kekuatanmu, dan terlalu cepat juga tidak baik. Ucap sang ratu. Aku tahu, tapi invasi dunia Taisu ke dunia Sensi sudah dekat, dan aku tidak punya banyak waktu. Ucap Xiaoyan. Mengapa memaksanya? Perang dunia bukanlah masalah sesaat. Bahkan jika perang dimulai,
Kamu masih punya cukup waktu. Dan mungkin ada lebih banyak kesempatan untukmu saat itu, ucap sang ratu. Xiaoyan tercengang saat mendengar kata-kata itu dan tidak bisa mengerti apa yang dikatakan sang ratu. Yuan tolong lanjutkan, ucap Xiaoyan. Ini adalah perang dunia sensi. Kamu tahu bahwa dunia sensi telah melahirkan banyak dunia tanpa pemilik. Begitu pertempuran dimulai, api perang pertama-tama akan menyebar dari dunia tanpa pemilik. Dan dunia tanpa pemilik akan menjadi garis pertahanan pertama dunia sensi. Apakah kamu tahu ada berapa banyak dunia tanpa pemilik yang berasal dari dunia sensi? Ucap sang ratu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, menyatakan bahwa dia tidak tahu. Sejauh yang aku tahu ada 5 dunia tanpa pemilik dengan beberapa kekuatan dasar. Dan ada juga beberapa dunia tanpa pemilik yang baru lahir. Meskipun tidak besar, tetapi kekuatan mereka tidak bisa diremehkan. Mereka masih akan melawan dengan penuh semangat. Kamu tidak tahu banyak. Oleh karena itu aku hanya ingin memberitahumu bahwa pertempuran antara dunia merupakan level yang berbeda. Kamu tidak bisa terlalu fokus pada kekuatanmu sendiri. Sekarang setelah kamu bertemu orang-orang Taisu di sini, tidak dapat disangkal bahwa mereka mungkin memang kuat. Tetapi menurutmu apakah dunia sensi akan dihancurkan sepenuhnya oleh mereka? Aku tidak bisa menemanimu seterusnya. Kuharap kamu bisa mempertahankan cita-citamu yang asli setelah aku tidak ada lagi. Apakah kamu mengerti? Ucap sang ratu terlihat sangat serius, sehingga Xiaoyan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dimengerti, ucap Xiaoyan juga menanggapi dengan serius. Lanjutkan saja, kekhawatiran hanya akan menjadi batu sandunganmu. Ucap sang ratu tiba-tiba menjadi mentor hidup Xiaoyan. Tetapi untuk Xiaoyan, kata-kata sang ratu menenangkan pikirannya yang gelisah. Dalam kehidupan seseorang akan ada pasang surut dan duri yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi juga akan ada banyak orang yang akan memegang tangannya dan membuat langkah besar ke depan. Jika seseorang ingin menempuh sesuatu yang besar, seseorang harus bergandengan tangan. Ini karena terkadang beberapa hal tidak bisa dilakukan sendirian. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Nobas sampai akhir. Sampai jumpa.